Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Tahun 2023, penanganan sampah masih menjadi isu krusial dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Hal ini didasarkan pada target RPJMD dalam pengelolaan sampah di tahun 2024. Tema pengurangan sampah menjadi fokus perhatian Dinas Lingkungan Hidup kali ini. Karena melalui pengurangan volume sampah, maka beban penanganan sampah dapat diminimalisir. Jika pada tahun 2022, kami keliling desa dan kecamatan untuk mengedukasi pengurangan sampah oleh masyarakat, maka tahun 2023, kami memilih segmen pelajar sebagai sasaran edukasi. Dalam program ini, warga sekolah diedukasi tentang pengurangan sampah melalui cara pengurangan dan mendaur ulang menjadi produk ekonomi kreatif dan bernilai. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari. Peduli sampah itu keren. Pemirsa, sampai jumpa lagi dalam program Cirebon Katan Bersih Road to School. Kali ini kita akan mendatangi SMP Negeri 1 Gegesik. Yang kita tahu selama ini bahwa daerah Gegesik itu salah satu daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai daerah wisata budaya. Pada program kali ini, kita akan coba lihat apa bisa keterkaitan pemanfaatan limbah dari anorganik kita kaitkan dengan kelebihan daerah ini sebagai daerah wisata budaya. Apa bisa kita kolaborasikan? Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Mangga. Halo Ibu. Halo. Gimana sehat Bu? Alhamdulillah. Iya. Mangga, duduk. Iya Bu. Ya, enggak. Perkenalkan Bu, kami dari tim Dinas Lingkungan Hidup nih Bu. Kali ini kita lagi ada season satu program tentang pengembangan limbah sampah anorganik Bu. Iya. Dalam kaitan ini kita kan saat ini memang harus peduli ya. Betul. Terhadap dunia ini, bumi Betul. ini biar tetap hijau gitu. Yang kita ketahui sampah itu kan sungguh sangat sudah mengganggu ya. Betul. Makanya di kegiatan kali ini pemirsa kita akan coba apa yang bisa kita lakukan terhadap sampah khususnya limbah anorganik untuk dijadikan sebuah karya, entah karya seni maupun karya yang bersifat ekonomi gitu. Bu Lin, Iya. selama ini dari sekolah SMP 1 Gegesik ini apa nih Bu yang sudah dilakukan khususnya mengenai pemanfaatan limbah anorganik? Iya. Sampai saat ini sih untuk anorganik, untuk pemanfaatan sendiri secara khusus itu belum memang. Belum. Tapi kita sudah mulai mencoba memilah. Betul. Antara sampah organik dan non-organik. Iya. Dan memang kedepannya kita juga sudah memiliki rencana untuk pemanfaatan yang anorganik ini. Anorganik betul. Iya, betul. Iya. Tapi selama ini memang masih belum tersentuh ya Bu? Yang Masih anorganik. belum tersentuh. Dan Baik. ini menjadi permasalahan yang mungkin tidak hanya di SMP 1 Gegesik Iya. barangkali, tetapi di yang lain pun sama, karena
terutama yang anorganik ini yang memang kita perlu Masalah besar ya, Bu. masalah besar yang Iya, harus betul. kita pikirkan bagaimana ini penanganannya, pemanfaatannya. Betul, makanya pemirsa, kenapa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon ini concern sekali minimal di tahun ini menginisiasi kira-kira berbagai macam limbah anorganik ini bisa dibuat seperti apa supaya generasi yang akan datang itu akan bisa dan mampu dan tahu bagaimana memanfaatkan limbah organik menjadi barang yang lebih bernilai. Nah, Bu Ulin, Ya. kalau tadi kita sudah membahas tentang potensi anak-anak dan masyarakat ya. Sementara limbah yang dihasilkan Ibu dari SMP 1 Gegesik ini apa nih Bu? Yang tidak termanfaatkan gitu loh. Iya, banyaknya yang anorganik terutama mungkin dari botol. Botol, iya. Kemudian karena kita juga termasuknya banyak menggunakan tempat sampah dari plastik juga nih Mas Gun. Iya. Kalau di sini orang menamainya tuh blong. Blong. Iya. Oh, Orang jadi di blong sini itu. namanya blong. Blong itu yang apa tuh? Drum. Yang plastik itu. Plastik Iya. gitu. Itu biasanya dipakai buat Buat tempat sampah. tempat sampah. Oh. Nah, itu. Kira-kira ya. Nanti kita boleh lihat ya. Boleh, boleh. Nanti kita sampah-sampah ke, apa? pembuangan sampah yang ada Iya. di belakang sekolah. Iya. Ini Mas kira-kira sampah-sampah yang ada di sini Mm-hmm. yang seperti ini. Dan ini tempat pembuangan sampah Iya. dari depan-depan kelas dan yang lain. Dan ya ini blong-blong ini. Blong-blong yang seperti ini ya, iya, banyak. blong-blong seperti ini yang banyak ditemukan Di daerah dan sini. di daerah Iya. sini. Ini jangan-jangan kayaknya dekat laut jadi blong kayak gini. Bisa jadi. Iya. Dan banyak memang menggunakan blong. Betul ini. ya, iya. Gitu. Pemirsa, ini tantangan. Kita ketemu limbah anorganik berupa drum-drum bekas. Tapi gimana caranya ya anak-anak sini, masyarakat sini yang sudah memiliki potensi di dunia budaya dan seni, kita akan combine ya, kita akan kawinkan limbah ini dengan dunia seni yang ada di Gegesik ini. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Kedengaran alunan Ya. suara Ya. anak-anak sedang latihan. Nah, ini salah satu yang di unggulannya ya. Boleh kita lihat Bu? Ya, boleh kita lihat. Ya. Pemirsa, kita lihat anak-anak latihan gamelan di sini. Mari. Tuh, ya. Ini semangat sekali ya mereka ya. Luar biasa. Pemirsa, tadi kita lihat anak-anak sudah mahir sekali bermain gamelan tradisional Gegesik ini. Dan memang betul ya, kalau kita lihat kenapa mereka juara, kompak, semangat, dan bagus sekali. Betul ya Bu ya? Betul. Dan ini di sebelah kita ada pelatihnya. Halo, dengan siapa nih Pak? Dengan Mang Teja. Mang Teja, wah. Ya, aku aja Mang Teja. Mang Teja ya. Pemirsa, di sebelah saya ini ada Mang Teja. Beliau adalah salah satu mentor kesenian gamelan ya Mang Teja. Ya, alhamdulillah. Sudah berapa lama bermain gamelan Mang Teja? Alhamdulillah saya masuk di SMP 1 2 tahun. Kalau di sini, kalau pengalaman Mang Teja udah berapa tahun? Ya lama itu sih. Ada 20-30 tahun? Kalau 30 belum. Paling Belum. sekitar 23 20 tahun tahun. kita Luar biasa pemirsa. Pak Teja, ya. tadi saya sama Ibu Lin ya,
habis keliling lihat-lihat, karena kebetulan hari ini kita bikin program tentang penanganan limbah anorganik, Pak Teja. Ya, ya. Ini setelah ke belakang, saya melihat banyak itu loh, drum-drum berserakan di belakang. Oh iya, iya, iya. Rasanya kalau dikawinin sama jadi musik ini bisa nggak ya Mas ya? Oh, musik drumnya di belakang? Jadi musik di belakang, kita buat alat musik seolah-olah kayak kita bermain gamelan ini gitu loh. Bisa, bisa Pak. Bisa ya? Ya, paling bisa untuk alat musik drum itu kalau bahasa Indonesia kan drum ya? Iya, drum. Bahasa sininya mah blong. Blong. Bahasanya Tapi bisa itu ya? bisa di perkusinya. Di perkusi. Jadi itu kalau misalkan si drum kan ukurannya banyak tuh, ada yang gede, ada yang agak kecil, kan tidak semua sama. Iya. Itu bisa dipakai. Bisa dipakai. Untuk yang gede kan nanti dibikin suara bassnya. Suara bass. Kalau yang kecil kita bikin suara treble-nya. Jadi mungkin ya, Mungkin bisa Pak. pemirsa, ini satu titik temu bagaimana limbah yang tadi kita lihat di tempat sampah SMP 1 Gresik ini. Setelah saya tanyakan ke Mang Teja yang memang concern di dunia musik gamelan, kita akan coba kawinkan bagaimana limbah drum di belakang itu dibuat musik layaknya musik gamelan yang sudah dikuasai oleh anak-anak SMP 1 Gresik ini. Ini satu tantangan yang lumayan triksi ya. Ide pertama yang kita ambil itu bagaimana mendekorasi si tong ini tetap fungsinya sebagai alat musik, dan kedua secara visual dia mampu memperlihatkan keindahannya gitu loh. Nah, karena desa atau wilayah Gegesik ini salah satu keunggulannya adalah sebagai desa wisata, makanya ide yang akan kami ambil untuk menghias drum ini supaya terlihat lebih cantik itu ornamen-ornamen budaya gitu. Dalam hal ini Cirebon sendiri kan memang sangat identik sekali dengan motif batik Megamendung ya. Nanti kita coba masukkan motif tersebut ke dalam si tong ini. Yang sebelumnya tong ini sudah kita warnai ya. Ini biru-birunya masih terlihat nih, belum semua diwarnai ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memberikan ornamen-ornamen lokal gitu ya, ornamen Megamendung khususnya, supaya kelihatan si alat musik ini betul-betul berasal dari wilayah seni budaya gitu. Ini saya akan coba bikin motif-motif Megamendung ya, pemirsa. Ini tapi tidak semua tong ini akan kita cat Megamendung ya. Nanti malah yang terlihat dikira batik. Jadi Megamendungnya itu kira-kira sekedarnya aja. Ini kita coba buat salah satu motif yang sangat terkenal ya di Indonesia. Sudah diakui lah ya motif Megamendung ini sebagai motif lokal. Kalau ketemu biru, biru semua. Oke. Terus kita coba bikin warna lain. Biasanya kalau Megamendung itu didului warna putih ya. Kita lapisi putih dulu sebelumnya. Nah, pemirsa, ini satu demi satu ya kita kerjakan warna-warnanya. Ini memang tidak berkaitan langsung dengan musiknya ya, tapi ini sebagai bahan identitas saja bahwa ini kerajinan berasal dari Cirebon itu. Terus kita coba warna lainnya. Ini satu layer sudah kita kerjakan ya. Kita buat warna yang lebih muda lagi. Nah, kita ambil warna apa ya? Warna biru. Kita naikkan lagi satu layer di atasnya. Ini birunya agak sedikit tua lagi ya, kakaknya ini. Jadi
memang pola Megamendung seperti itu ya. Kira-kira begini pemirsa. Hitamnya kita tuakan lagi buat outernya. Sorry. Jadi dari sekeliling ini kita cukup perlu 1 atau 2 ornamen ini, gak usah semua body tong ini di motif ya, karena ini bukan batik, ini sekedar hanya ornamen pemanis dan sebagai bahan identity gitu, untuk identitas kewilayahan. Nah pemirsa, ini seperti ini. Tadi warna-warna Megamendung, jadi kita buatnya cukup satu bagian paling bawahnya aja ya, ini bawahnya. Tidak semua, jadi dia tidak seperti kayak kain ya. Ini hanya sebagai penguat identitas saja bahwa barang ini nih, karya ini berasal dari Cirebon gitu. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Kali ini kita mendatangi SMP 1 Gegesik yang notabene ini memang SMP unik, berada di wilayah yang unik juga gitu. Jadi wilayah Gegesik ini sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan seni budaya. Jadi memang masyarakat di sini tuh sangat antusias sekali. Banyak sanggar-sanggar, khususnya sanggar kesenian itu, baik tari, baik musik gitu. Dan tahun kemarin salah satu desa di Gegesik ini, tepatnya Gegesik Kulon, ditetapkan sebagai pemenang juara 2 ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia Nasional. Jadi memang betul ini memiliki potensi yang luar biasa. Nah, kami agak sedikit terchallenge nih di daerah Gegesik ini. Tidak seperti biasa yang kami kerjakan di SMP-SMP yang lain gitu. Yang biasanya kalau melihat limbah itu dibuat sebagai produk, kali ini kita tertantang bagaimana melihat limbah anorganik dipadukan dengan kemampuan daerah, kelebihan daerah sebagai daerah wisata, khususnya wisata budaya, seni dan budaya. Nah, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu guru pendamping khususnya seni budaya dan melihat potensi yang kita lihat di belakang, banyak sekali limbah-limbah tong gitu. Setelah kita amati, kita coba-coba lihat, ternyata ada bunyi-bunyi yang berbeda-beda gitu. Dari sana kami berpikir bahwa ini bisa dijadikan sebagai alat musik gitu, yang memiliki keunikan tersendiri gitu. Jadi kami coba berdiskusi dengan guru pendamping di sini, ada Mang Teja. Beliau memang concern dan aktif sekali di Gegesik ini untuk mengembangkan kesenian daerah tradisional kepada anak-anak, khususnya anak sekolah SD, SMP, baik SMA itu. Nah, akhirnya setelah ketemuin ada si tong itu yang biru, tapi kita juga tidak serta-merta tong itu dipakai ya, karena ini satu triksi sekali ya, pemanfaatan limbah itu tidak ujug-ujug limbah dipakai. Misalkan ada limbah buat baju, tiba-tiba limbahnya dimasukin dalam baju, itu udah rasanya udah kayak aja aneh ya. Nah, ini juga sama, kami mencoba memasukkan unsur-unsur budaya lagi, karena biar identik gitu ya, musik dan budaya itu biar menyatu. Si tong-tong itu kita coba kasih ornamen-ornamen, khususnya ornamen lokal. Yang kita ambil adalah Megamendung. Sudah kita warnai, nah kita coba tuh musik-musik itu menjadi satu not-not yang
seragam gitu. Kalau tongnya besar itu jadi bass gitu, tongnya kecil jadi perkusi. Akan tetapi tantangan kita tidak sekedar itu aja, musik akan terlihat datar gitu. Jadi saya mencoba ngobrol dengan Mang Teja lagi, ada limbah apa lagi di sini yang bisa dimanfaatkan. Ternyata kita ngelihat ada beberapa botol waktu itu ya, beberapa botol. Saya lihat beberapa literatur yang udah ada di media-media sosial itu. Oh, ini botol bisa dipakai juga. Jadi kita paduin antara botol bekas dan tong bekas itu. Nah, tapi kembali lagi challenge-nya di sini, botol itu kan bervariasi, ketebalan botolnya berpengaruh terhadap suara, termasuk teknik pengisian air ya. Jadi air itu ada yang diisi sedikit, ada yang banyak. Kalau di istilah musik itu ada kayak not-notnya gitu ya, not-notnya do, re, mi atau apa gitu. Dan ini uniknya di sini, penama notnya tidak kayak musik modern, jadi disamakan dengan gamelan. Jadi notnya di sini ada not pinggiran, ada apa gitu kira gitu. Setelah ditemukan, kita bikin beberapa set musik, semua berasal dari limbah botol dan limbah tong. Nah, dengan anak-anak sendiri yang sudah memiliki kapasitas di sini, kita tidak terlalu kesulitan untuk bagaimana mengkolaborasikan limbah ini dengan musik. Sangat luar biasa, ini merupakan terobosan yang barangkali baru ya, terutama memadukan antara yang tadinya limbah anorganik, pemanfaatan blong sampah ini menjadi alat musik, dan kebetulan memang ini merupakan salah satu unggulan juga untuk seni di SMP Negeri 1 Gegesik, apalagi anak-anak kita memang banyak sekali yang memiliki bakat di bidang seni. Dan kebetulan memang 2 tahun berturut-turut SMP 1 Gegesik menjuarai FLS 2N tingkat kabupaten, terutama untuk cabang lomba musik kreasi tradisional. Jadi kami sambut dengan sangat luar biasa, dan terima kasih untuk Dinas Lingkungan Hidup. Kami akhirnya bisa membuat terobosan dengan pemanfaatan sampah, terutama blong ini, dengan botol-botol bekas yang ada untuk menjadi alat musik. Saya mendukung kegiatan Cirebon Katon Bersih, dan SMP Negeri 1 Gegesik menampilkan sampah yang diolah menjadi alat perkusi, alat musik. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Cirebon Katon Bersih, peduli sampah itu keren. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan didukung oleh